Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Nur Rahmatina, Reza Ardiansyah, saya sendiri Salsabila Putri Fahri, Mareta Nadila, Najimuddin, Muhammad Munar Muksin, dan Iren Kristi dipresentasikan oleh Munar. Dampak jalan tol Trans Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Baik, sebelum adanya jalan tol ini, sebenarnya 1/5 perekonomian Indonesia ini itu adanya di Sumatera. Ya, jika jalan tol ini tercipta, maka hal itu akan meningkatkan perekonomian yang ada di Pulau Sumatera. Dan dengan terciptanya jalan tol ini, itu juga akan meningkatkan kapital, di mana jika kenaikan kapital itu akan juga meningkatkan output dari daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera ini. Oke, kenaikan kapital ini akan sangat membantu pada daerah-daerah yang ada di Pulau Sumatera, karena di mana banyak investor-investor lebih mudah untuk menanamkan modal di daerah-daerah Sumatera. Akan tetapi, jika kita hanya menguatkan di kapital saja, itu tidaklah baik, walaupun akan menaikkan output, tapi outputnya tidak akan selalu tinggi, dikarenakan output yang tadi itu kita harus membayar import human capital dari luar, yaitu sangat tidak baik untuk pertumbuhan di Pulau Sumatera itu sendiri. Maka solusinya adalah kita perlu meningkatkan human capital dengan cara memaksimalkan kemampuan pekerja yang ada di daerah situ dan teknologi yang ada di daerah tersebut. Dan itu kan sangat baik, dan itu kan sangat berdampak bagus untuk pertumbuhan perekonomian di wilayah-wilayah Sumatera. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jika hanya ada penguatan fisika saja atau knowledge saja, ya itu akan terjadi beta sama tetanya itu kurang dari 0, yang dimana itu akan terjadi return to scale. Oke, return to scale itu sendiri adalah tidak ada pembangunan, tidak ada dampak dari pembangunan itu sendiri. Ya sama aja, kita membangun jalan tol tapi dampaknya tidak ada. Kita buat apa kita punya human capital tapi kita tidak punya capitalnya, ya gitu, tidak ada dampak hal itu. Dan solusinya ya saya bilang tadi, kita perlu penguatan di semua sisi, kapitalnya juga harus ada, human capital juga harus ada. Maka dengan hal itu kapital dengan hal itu ya akan memberi dampak seperti yang di layar saat ini, beta sama tetanya itu lebih dari 1, yang dimana kapital itu naik, human capitalnya itu juga naik. Tapi juga ada dari sisi K ataupun knowledge, itu hasilnya sama. Maksud saya gini, sisi K dan sisi knowledge itu sama, bukan tidak memberikan dampak, tapi sangat kurang gitu. Bukan berarti tidak ada pembangunan gitu, tidak terjadi pembangunan. Ada pembangunan di situ, tapi sangatlah kecil. Ya dimana beta sama theta itu sama dengan 1. Sekarang tujuan jalan tol ini dibangun ini apa? Tujuan jalan tol ini ada untuk apa sih? Yang sudah jelas pasti akan ada pembangunan infrastruktur. Ya tujuannya ya untuk pemerataan pembangunan. Lalu ya disusul oleh peningkatan dan pemerataan PDRB di provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Dengan adanya peningkatan dan pemerataan PDRB, pasti ada peningkatan potensi daerah. Dengan ada peningkatan potensi daerah, dengan hal ini, semoga kita bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan dari negara-negara ASEAN lainnya. Dengan hal itu ya kita akan mudah untuk jalannya perekonomian di Indonesia.
Dan menurut riset UI, sepanjang jalan Banda Aceh sampai Jakarta itu merupakan jalur high cost ekonomi, yang dimana dengan adanya jalan tol ini sangat membantu untuk menekan biaya transportasi untuk distribusi barang. Baik ada yang jalan tol ini mungkin itu bisa meningkatkan yang dulunya 33% mungkin bisa saja menjadi 60%. Yang dulunya peringkat 16 ya mungkin bisa menjadi peringkat 10 atau peringkat 1 di dunia. Semoga saja. Oke, next mungkin akan dijelaskan oleh kawan saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di slide ini kita akan melihat apa yang akan terjadi jika jalan tol itu selesai dibangun. Ini ada di sini ini adalah desain utama dari pembuatan jalan tol ini jika jalan tol itu selesai dibangun. Nah, desain yang pertama untuk di Lampung dapat kita lihat yaitu pengembangan transit city, ada pengembangan kota pelabuhan, layanan pergudangan industri, pengelolaan minyak sawit, pusat distribusi. Nah, yang kedua untuk Sumatera Selatan ada pembangunan kota tujuan wisata, industri pengelolaan sawit dan karet, ada pengembangan kota pertambangan dan batu bara. Nah, untuk Sumatera Barat itu kota akan berkembang, tujuan wisata, industri sawit. Yang keempat ada Riau. Riau itu kota pengembangan area industri, pengelolaan minyak sawit dan karet, ada pengembangan kota area industri pertambangan minyak. Dan terakhir itu ada Sumatera Utara dan Aceh. Itu menjadi daerah pengembangan pusat kolektor dan distribusi regional dan internasional, ada pembangunan kota pelabuhan, kelancaran industri minyak sawit dan karet. Nah, ini didesain awal berdasarkan letak dari provinsi-provinsi ini tersebut, posisi letaknya terhadap jalan tol ini sendiri. Yang berikutnya ini dapat kita lihat dampak jalan tol ini dalam konteks ekonomi makro. Ini dari sisi pengeluaran dari sisi pengeluaran dan juga dari sisi lapangan usaha. Yang pertama, jika jalan tol itu jadi bagaimana dampaknya dalam ekonomi makro terhadap konsumsi masyarakat, ada konsumsi rumah tangga dan juga konsumsi lembaga non-profit untuk rumah tangga, dan yang kedua bagaimana pembentukan modal di seluruh Sumatera. Ada juga konsumsi pemerintah, ekspor, impor. Nah, dan berikutnya itu sektor-sektor yang berkembang dalam perekonomian makro. Nah, dari BPS dapat kita lihat bahwa ada 17 sektor yang akan berkembang dengan adanya pembangunan jalan tol ini. Antara lain itu ada pertanian, kehutanan dan perikanan, ada pertambangan dan penggalian, ada industri pengelolaan dan lain-lain. Baik, yang berikutnya ini dapat kita lihat dengan berupa pertanyaan. Poin yang pertama, apa benar jika jalan tol ini tercipta akan menjadikan PDRB di daerah-daerah Pulau Sumatera akan naik? Jawabannya iya, karena dengan adanya jalan tol akan mendorong potensi-potensi yang ada di setiap daerah, maka dengan hal itu PDRB daerah akan naik. Yang berikutnya kita lihat juga, akankah perekonomian itu hancur jika adanya jalan tol? Nah, hal dari pertanyaan ini dapat kita lihat bahwa kecenderungan dalam mengkonsumsi produk luar ketimbang dari dalam daerah dan tidak mampu mendistribusikannya, yang dimana fungsi dari jalan tol itu adalah untuk mendorong kapasitas dari produksi lokal agar lebih naik. Yang berikutnya, perekonomian Riau dan jalan tol Pekanbaru Dumai.
Pertumbuhan PDRB nasional dan PDRB Riau triwulan 3 tahun 2020. Berdasarkan BPS, sebelum penyebaran wabah COVID-19, pertumbuhan ekonomi Riau berada di bawah dari se-Indonesia. Tetapi saat COVID-19 bertumbuh, ekonomi Riau mengalami minus yang cukup jauh dari Indonesia. Dapat kita lihat minus ini, ekonomi Riau mengalami minus 1,67 dari Indonesia, yang dimana Indonesia mengalami minus 3,49. Sebelum COVID-19, Riau ini relatif di bawah dari pertumbuhan ekonomi, hanya di bawah. Tetapi ketika mulai COVID-19, Riau mengalami minus yang cukup jauh di antara Indonesia. Dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, kemudian dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, Riau urutan terbesar ke-6 dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini dapat kita lihat dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan juga selama triwulan ketiga ini untuk urutan provinsi-provinsi Sumatera, Riau berada pada urutan ke-6 juga dari 10 provinsi di Sumatera. Hampir mayoritas lapangan usaha secara sektoral mengalami penurunan. Yang berkembang pesat adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas, dan informasi dan komunikasi, serta bidang industri dan pengolahan pertanian. Sesuai dengan kondisi kita yang saat ini, di mana COVID-19 sedang menyebar, sektor-sektor yang berkembang inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat sekarang. Lanjut. Dilihat dari pengeluarannya, yang mendorong ekonomi Riau di triwulan ketiga ini adalah bidang ekspor. Seperti yang gambar yang kita lihat sekarang, yang di sebelah kiri, yang warna hijau menunjukkan bahwa ekspor dari Riau ini berkembang pesat. Lanjut. Kondisi prasarana jalan di Indonesia. Yang menjadi masalah di infrastruktur jalan di Indonesia ini adalah biaya logistik yang sangat tinggi, yaitu mencapai lebih kurang 24% dari jumlah GDP keseluruhan. Dilihat dari Global Competitive Index tahun 2017 sampai 2018, Indonesia menduduki ranking 120 dengan peringkat kualitas jalan dan infrastrukturnya sekitar 60-an. Sedangkan metode transportasi yang banyak digunakan untuk logistik, terutama untuk mengangkut barang dan jasa, yang banyak digunakan adalah jalan daripada jalur transportasi lain seperti jalur laut atau udara. Tujuan dari penyelenggaraan jalan tol ini, yang pertama untuk melancarkan lalu lintas di daerah yang telah berkembang, kemudian meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Lanjut. Di gambar yang di sebelah kiri kita bisa kita lihat bahwa yang menyumbang banyak dari ekspor di Riau ini adalah bidang di sektor non-migasnya, yaitu mencapai 95,32%. Dan ekspor ini banyak bersumber dari minyak, lemak, dan bubur kayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dampak umum jalan tol. A. Aspek ekonomi khususnya multiplier effect. Yang pertama,
mengurangi biaya dan mempercepat lalu lintas pengiriman rest area. B. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Dalam pembangunan jalan tol, pemerintah masih mempertimbangkan dampak pada pendistribusian barang dan orang. Yang kedua, belum secara spesifik menyebutkan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup agar tidak terjadi bencana ekologi seperti berkurangnya daerah resapan air dan berkurangnya luas lahan pertanian. C. Aspek sosial. Yang pertama, ketidakpuasan masyarakat atas ganti rugi tanah mereka yang dijadikan lahan pembangunan jalan tol. Yang kedua, konflik horizontal dan pro kontra di kalangan masyarakat. Lanjut. Next. Pembukaan kawasan ekonomi sebagai dampak pembangunan di tol Trans Sumatera. Ini ada gambar potensi ekonomi Sumatera. Di Aceh itu ada kawasan ekonomi khusus Lok Semawe. Yang gambar biru itu ada kelapa sawit, kopi, bakau, dan besi. Terus ada kawasan industri Kuala Tanjung. Lalu ada kawasan ekonomi khusus Sei Mangke dan sebagainya. Lanjut. Jalan tol yang rencananya akan dibangun 10 ruas ini diharapkan dapat menyebarkan potensi ekonomi dengan baik. Jaringan jalan tol di Provinsi Riau itu yang pertama jalan tol Pekanbaru Dumai. Yang kedua ada jalan tol Pekanbaru Padang. Yang ketiga ada jalan tol Pekanbaru Rengat. Yang keempat ada jalan tol Rengat Tempino Jambi. Yang kelima ada jalan tol Pekanbaru Rantau Rapat. Yang sedang dibangun adalah jalan tol Pekanbaru Dumai dan ada 3 jalan tol lainnya yang menghubungkan Sumatera Utara dan Jambi. Jalan tol Pekanbaru Dumai panjang ruasnya sekitar 131 km, dibangun Desember 2016, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 25 September 2020 secara virtual. Pengelolaannya PT Hutama Karya atau Persero. Waktu tempuh 2 jam. Perbandingan jalan nasional 186 km 4-5 jam. 7 gerbang tol Pekanbaru, Minas, Kandi Selatan, Duri Utara atau Bati Solapan, dan Dumai. 5 rest area. 6 terowongan perlintasan Gajah Suaka Marga Satwa, Balai Raja, dan Siak Kecil. Mulai berbayar 10 November 2020. Golongan 1 8.500 sampai 118.000. Dampak positif jalan tol Pekanbaru Dumai. Memangkas waktu perjalanan kota Dumai menuju Pekanbaru, mengurangi lalu lintas melalui jalur lintas Sumatera antara Simpang Dumai hingga Minas. Mendorong pertumbuhan kawasan perumahan, menaikkan nilai jual tanah dan rumah di sekitar pintu tol. Ruas tol Pekanbaru Dumai akan terkoneksi dengan tol Pekanbaru Padang, sehingga jalur dengan Pulau Sumatera dari Kota Padang ke Pelabuhan Dumai akan terkoneksi penuh. Terus menopang industrialisasi berbasis SDA di Riau, meningkatkan dan memperlancar arus perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Tantangan tol Pekanbaru Dumai, lahan warga menjadi terpotong, turunnya ekonomi masyarakat dan UMKM seperti rumah makan di jalan tol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan tersebut ada 9 tol Trans Sumatera. Yang pertama ada ruas Bekahuni ke Terbangi Besar. Yang kedua ada ruas Terbangi Besar ke Pemantang Agung ke Kayu Agung. Yang ketiga ada Kayu Agung, Palembang, Betung.
Yang keempat ada Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi. Yang kelima ada Belawan, Medan, Tanjung Morawa. Yang keenam ada Palembang, Indralaya. Yang ketujuh ada Pekanbaru, Dumai. Yang kedelapan ada Medan, Binjai. Dan yang kesembilan ada Sigli, Banda Aceh. Nah, pembangunan jalan tol ini itu akan sangat berdampak sangat baik seperti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar arus barang, dan bahkan bisa untuk mengurangi biaya logistik dan masih banyak keuntungan lainnya. Apalagi di Sumatera Selatan ini jarak antara kabupaten satu dan kabupaten yang lainnya itu sangat jauh. Bahkan yang paling dekat sekitar 5 jam. Lanjut. Ini ada beberapa dokumentasi operasional Sumatera di Sumatera Selatan ya. Ini gambar pertama, itu dia sudah mulai beroperasi, tapi belum maksimal. Bahkan sampai sekarang masih ada perbaikan-perbaikan. Nah, dampak dari jalan tol ini sendiri, ini sebenarnya buat masyarakat di sekitar atau buat para investor. Nah, ini adalah beberapa gambar yang jalan tol yang di Sumatera Selatan. Next. Selanjutnya ada yang pertama di Sumatera Selatan itu ada ruas Palembang dan Indralaya, yaitu panjangnya itu ada sekitar 21,93 km. Di ujung timurnya itu ada Palembang, di ujung baratnya itu ada Indralaya. Ruasnya yang pertama seksi 1, ruas KTM Rambutan Indralaya panjang sekitar 10 km. Seksi 2, ruas Pemulutan ke KTM Rambutan panjang itu ada sekitar 5 km. Dan seksi 3, ruas Palembang Pemulutan panjangnya itu ada sekitar 7 km. Nah, ruas Palinda ini menghabiskan sekitar 3,4 triliun yang bersumber dari pernyataan modal negara, PMN, investasi swasta, dan pinjaman dari PT Utama Karya sebagai kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan ruas dari tol Terbagi Besar ke Pemantang Panggang ke Kayu Agung ada sekitar 189,2 km. Nah, ujung selatannya itu ada jalan tol Bekauni ke Terbagi Besar, ujung utaranya itu ada jalan tol Kayu Agung, Palembang ke Betung. Nah, letak kota besarnya itu ada di Menggala, Penarangan, Mesuji, dan Kayu Agung. Dia juga terdapat 3 seksi. Nah, seksi pertama itu ada Terbangi Besar menuju ke Menggala, seksi kedua itu Menggala menuju Simpang Pemantang, dan seksi ketiga itu Simpang Pemantang ke Kayu Agung. Nah, gerbang tol ini sudah beroperasi ya sejak 2017 yang paling gerah ini. Next. Selanjutnya ada sektor ekonomi di Sumatera. Yang sumber utama pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera tahun 2009 terkhusus di Sumatera Selatan itu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan, pengalian, dan serta sektor industri pengolahan. Pulau Sumatera ini sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Nah, diperlukan dari pembangunan di Sumatera Selatan ini diperlukan beberapa pendukung. Yang pertama ada bandara atau pelabuhan, jalan atau jalur kereta api, dan pembangkit listrik. Nah, diharapkan dengan dibangunnya jalan tol ini dapat menjadi salah satu pendukung sektor ekonomi di Sumatera Selatan, khususnya untuk memangkas biaya transportasi dan lain-lain. Next. Nah, ini ada pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2000
2014 sampai ke 2019 itu sekitar 5% ekonomi pada triwulan pertama, kedua, dan ketiga mengalami penurunan. Itu disebabkan oleh COVID-19 dan mudah-mudahan bukan dampak dari pembangunan jalan tol ini, makanya terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Tapi di sini 2018 merupakan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat karena pada tahun 2018 ini diadakannya kayak perhelatan olahraga ASEAN. Next. Nah, selanjutnya ini ada manfaat tol di Sumatera Selatan, yaitu ada di bidang ekonomi dan ada di bidang sosial. Di bidang ekonomi itu yang pertama, dia sebagai sarana konektivitas antar daerah atau penghubung distribusi barang dan jasa. Jadi kalau jalan tol Sumatera berjalan, maka koneksi antar wilayahnya ini akan terbuka. Di samping itu juga mempersingkat waktu tempuhnya. Yang kedua, yaitu waktu tempuh distribusi lebih cepat dan dapat menekan biaya. Yang ketiga, ada memicu perkembangan ekonomi wilayah. Dengan adanya jalan tol ini, maka perkembangan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan diharapkan dapat lebih baik. Di bidang sosialnya, yang pertama, dia dapat mempermudah mobilitas masyarakat ke wilayah lain, baik dalam urusan bisnis atau para wisata. Dengan adanya jalan tol ini, maka para turis asing atau para dari wilayah lain bisa berkunjung wisata ke Sumatera Selatan. Yang kedua, komunikasi antar individu ataupun kelompok dengan daerah lain akan mudah. Yang ketiga, dapat mengurangi kemacetan dan dapat tepat waktu dalam bekerja atau kegiatan lainnya. Dengan mengurangi kemacetan ini dan dapat bekerja dengan waktu yang tepat, maka ini akan memperbaiki perekonomian di Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir akan menciptakan dinamika budaya masyarakat daerah satu dengan lainnya. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Marita Nadila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembangunan jalan tol dalam konteks perekonomian Aceh. Yang pertama, peran infrastruktur dalam perekonomian. Jadi dapat kita simpulkan dari sudut pandang mereka ini bahwa Indonesia ini perlu melakukan ekspansi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk jalan tol, agar dapat mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Lanjut. Kaitan antara infrastruktur dan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pembangunan infrastruktur menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk kelancaran proses produksi. Infrastruktur meningkatkan output dan mengurangi kerugian. Yang kedua adalah mengurangi biaya barang setengah jadi dan biaya transaksi. Memfasilitasi arus perdagangan di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sosial akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penyediaan kebutuhan penduduk seperti air, gas, listrik, dan fasilitas sosial lainnya. Kemudian ada pengembangan sektor infrastruktur sebagai media mengurangi pengangguran. Jadi, dapat kita katakan bahwa infrastruktur ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian, yang telah menjadi senjata bagi pemerintah untuk mengurangi pengangguran, mengingat efisiensi dari perekonomian itu sendiri. Kemudian ada potret perekonomian Aceh. Yang pertama, ada infrastruktur jalan. Ada infrastruktur jalan, Gini rasio IPM dan inflasi, penduduk miskin, kawasan ekonomi Aceh, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah jaringan jalan nasional Provinsi Aceh. Yang merah merupakan jalan nasional. Jadi dari sisi barat dan timur Aceh ini ada ruas jalan nasional, tetapi melintasi Taman Nasional Gunung Loser. Jadi kalau kita dari Banda Aceh
untuk sampai ke ujung Kabupaten Aceh Tamiang memerlukan waktu kurang lebih 10 jam. Sementara kalau dari Banda Aceh ke ujung Kabupaten Aceh Singkil kurang lebih 15 jam. Nah, kemudian ada kontribusi wilayah terhadap pembentukan perekonomian dari 2010 sampai 2018 yang dipublis oleh BPS. Yang pertama, di Barat Selatan terdapat 20,90%. Di Barat Selatan ini terdapat 8 kabupaten kota. Dapat kita lihat bahwa dari 2010 sampai 2018 memiliki peran kontribusi yang terus meningkat. Yang kedua ada Daratan Tinggi Tanah Gayo. Daratan Tinggi Gayo terdapat 11,39%. Yang ketiga ada Basajan, terdapat 20,5%. Kemudian ada Timur Utara, terdapat 47,67%. Jadi daerah yang akan dilewati oleh jalan tol adalah Timur Utara dan Basajan. Lanjut. Rasio Aceh. Jadi dapat kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir mengalami pemerataan. Tapi kalau dilihat dari tren dengan pertumbuhan PDRB, dikhawatirkan terjadinya pemerataan pendapatan tidak merata di kalangan masyarakat miskin. Lanjut. Nah, ini adalah jumlah penduduk miskin kabupaten kota di Aceh tahun 2019. Kalau dilihat dari jumlah penduduk miskin di Aceh, ada 62,28%. Penduduk miskin berada di area jalan tol. Jadi, jalan tol yang akan dibangun akan melintasi hampir 2/3 dari penduduk miskin di Aceh. Lanjut. Ini adalah kondisi kalau jalan tol dibangun. Kemudian keberadaan jalan tol di sisi timur Aceh, yang pertama arus barang dan orang semakin lancar. Persaingan tenaga kerja antara penduduk lokal dan pendatang. Yang kedua, gap dengan wilayah pesisir barat selatan Aceh berpotensi melebar. Yang ketiga, pergeseran aktivitas ekonomi ke arah gerbang tol. Yang keempat, daratan tinggi Gayo berpotensi mendapatkan tarikan ekonomi. Yang terakhir, jalan tol membuat perekonomian menjadi lebih efisien. Kemudian akan dilanjutkan oleh Reza Ardiansyah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mendinamisir ekonomi Sumatera melalui fungsionalisasi jalan tol Trans Sumatera 2016 sampai 2019 mengalami penurunan yang signifikan dan berada di bawah angka rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan lain seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dalam 1 dekade terakhir, perekonomian Sumatera mengalami penurunan kinerja dikarenakan fluktuasi harga komoditas primer seperti kelapa sawit, karet, batu bara, dan lainnya yang umumnya diproduksi di Pulau Sumatera. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap yang lain. Yang pertama, menurunnya nilai ekspor. Kedua, fluktuasi jumlah penduduk miskin. Ketiga, menurunnya daya saing perekonomian. Kemudian meningkatnya disparatis pembangunan antar wilayah. 5, menurunkan daya dukung lingkungan. 6, posisi ekonomi sosial dan petani rentan kemiskinan. Selanjutnya, adapun manfaat yang didapat pada perekonomian Sumatera apabila jalan tol digunakan secara fungsional dan efisien, yakni 1,
meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dari wilayah-wilayah sentra produksi ke pusat pengolahan komoditi primer. Kedua, secepatnya mengembangkan kawasan ekonomi khusus atau KIK untuk meningkatkan daya saing produksi. Ketiga, mengembangkan sentra pengolahan bahan-bahan mentah seperti agroindustri. Keempat, mempercepat pemetaan wilayah dan pengembangan ekonomi dengan pengintegrasian pusat-pusat pertumbuhan menjadi zona pengembangan. Selanjutnya, dalam proses menuju manfaat dari perekonomian tersebut, tentunya harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yakni meningkatkan pemberdayaan pelaku ekonomi atau UMKM. Kedua, menyelaraskan fungsi ruang dan mengintegrasikan dengan pembangunan sektoral. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sekitar jalan tol, seperti lahan pertanian dan lain sebagainya, untuk mengembangkan produksi bahan pangan dan agroindustri. Keempat, menyusun detail engineering design dan social engineering design. Keempat, mengubah pola atau pendekatan pembangunan antar wilayah dengan mendorong sinergi detail perencanaan pembangunan wilayah. Kelima, membangun infrastruktur pendukung berupa listrik, sarana transportasi antar wilayah, dan antar kawasan pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga dapat diambil beberapa ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.